Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hingga detik ini diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita hingga saat ini masih berstatus menjadi seorang muslim. Semoga kita menjadi seorang muslim yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah uswah kita sepanjang zaman. Semoga kita menjadi umatnya yang dipantaskan untuk mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali taklim kita hari ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya Ummahat, agar kita mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum masuk ke pelajaran inti, kita awali dengan tilawah terlebih dahulu yang Mahat ya, yang akan dibawakan oleh Ananda Fiza, yaitu surah Al-Baqarah. Silakan Ananda Fiza Salihah, ayat 253 sampai 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'. Minhum man kallama Allah wa rafa' ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Walau syaa Allah maqtatalu alladzi min ba'di ma min ba'dihim ma ja'at talafu faminhum man ana Lau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatila yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya sadaqallahul azim.
Terima kasih banyak Ananda Fiza. Semoga Allah memberikan kelancaran kembali ya perannya ya Salihah ya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya Umahat ya. Alhamdulillah Ustazah Wi sudah hadir bersama kita. Fadal Ustazah Wiwi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi. Syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang mana atas nikmatnya kita bisa berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali ya. Sudah beberapa pekan kayaknya ya belum bisa bertatap muka. Alhamdulillah dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari bab baru ya, yaitu bab izalatin najasah wa bayaniha, tentang bab bagaimana menghilangkan najis dan penjelasannya. Nah, saya bacakan hadisnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa itu sih najis? Apa yang dimaksud dengan najis dulu ya. Ini kan cara mensucikan najis. Apa itu najis? Najis itu merupakan an-najsu syar'an, an-najasatu syar'an qadarun makhsusun kalbaul. Jadi kotoran yang kalbaul seperti kencing, kotoran yang tertentu seperti kencing, yamna'u jinsahu as-sholah, yang bisa mencegah dari sahnya melakukan sholat. Jadi najis itu sesuatu kotoran ya, kotoran tertentu yang bisa mencegah sahnya sholat dan atau ibadah-ibadah lainnya. Nah, najis ini terbagi dua ya. Satu ada yang disebut dengan najis ainiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis ainiyah itu yang terlihat zatnya, yang bisa dilihat oleh mata, bisa tercium baunya ya, oleh hidung juga bisa dirasakan. Nah, itu ainiyah. Jadi yang ada zatnya. Kalau hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada zatnya, sudah tidak terlihat, sudah tidak ada baunya, juga sudah tidak ada rasanya. Tapi itu masih najis karena belum disucikan. Itu namanya hukmiyah ya. Jadi najis ada dua, satu ada najis ainiyah, yaitu yang ada zatnya, kedua najis hukmiyah yang sudah tidak ada zatnya, tapi itu masih najis karena masih belum disucikan. Kemudian najis seperti yang kita ketahui kemarin, bahwa najis itu sifat najis ada tiga ya. Yang satu to'mun, satu rasa. Kalau rasa ini kita nggak usah dipraktekkan dengan menjilatnya ya. Satu to'mun rasanya, warihun yang kedua baunya, walaunun yang ketiga warnanya. Nah, ini merupakan sifat najis, sifat dari najis. Hadis pertama saya bacakan ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana. Yang pertama
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Jadi Rasul ditanya tentang arak, tentang khomer yang apabila dirubah menjadi cuka dengan fermentasi buatan. Jadi bagaimana tentang khomer? Bolehkah dirubah menjadi cuka? Anil khomri tuttakhadhu khallan, bolehkah khomer atau arak dirubah menjadi cuka? Faqala, maka Nabi bersabda, la, tidak boleh ya. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Fikih hadis dari hadis ini, satu, hadis di atas menunjukkan larangan mengubah khomer menjadi cuka. Tapi larangan tersebut ya, mengindikasikan bahwa khomer apabila dirubah menjadi cuka dengan fermentasi buatan tidak mengubahnya menjadi halal dan suci, melainkan hukumnya tetap haram dan najis. Nah, ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Jadi apabila ada cuka, yang cuka ini kita rubah misalnya, jadi ada campur tangan manusia, dirubah misalnya dengan dicemplungkan apa, akhirnya menjadi cuka. Walaupun sudah menjadi cuka dan tidak memabukkan, ya, kalau itu dirubahnya dengan ada upaya dari kita atau dari campur tangan kita, ya, alias tidak berubah sendiri, maka hukumnya tetap haram dan najis. Ulangi, khomer yang berubah menjadi cuka, yang dirubah menjadi cuka, alias dirubahnya dengan buatan dari kita, dengan upaya dari tangan kita, ya, misalnya dengan dicemplungkan apa, maka khomer ini, maka cukanya tetap haram dan najis. Kemudian bagaimana apabila khomer tadi berubah menjadi cuka, tapi berubah sendiri? Nah, ini mah beda lagi. Amma idza takhallalat binafsiha biduni takhlil, ya, di dalam syarahnya ada, apabila kalau cuka kalau khomer dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya, dibiarkan aja dengan sendirinya tanpa kita tambahin apa-apa, tanpa kita campur tangan apa-apa gitu ya, maka itu menjadi apa? Mubah. Fa innaha tubah, maka itu cukanya menjadi apa? Menjadi halal dan tidak najis. Ya, jadi berbedanya apa? Kalau dirubahnya dengan campur tangan kita, dengan ditambahin apa oleh kita gitu ya, maka tetap menjadi apa? Menjadi haram. Akan tetapi kalau berubahnya khomer menjadi cuka karena berubah dengan sendirinya, maka cuka ini menjadi apa? Menjadi halal dan bisa untuk dimakan. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, ya. Kemudian fikih hadis yang kedua, terkait hukum cuka yang terbuat dari khomer, terdapat 3 pendapat ulama, ya. Bagaimana hukum cuka yang terbuat dari khomer? Ya, khomer. 1, apabila perubahannya tidak dimaksudkan atau tidak disengajakan atau berubah dengan sendirinya, ya seperti tadi, jadi dibiarkan aja berubah dengan sendirinya, maka hukumnya halal. Dan sebaliknya. Sebaliknya apa? Perubahannya oleh kita, dirubah oleh kita, dicemplungin apa, dicemplungin pokoknya dengan campur tangan kita berubahnya, maka tetap dengan keharamannya. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya haram secara mutlak. Jadi kalau yang kedua mah baik dia berubah dengan sendirinya, baik tidak berubah, baik berubahnya dengan campur tangan kita, maka tetap hukumnya haram. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang ketiga, hukumnya halal, baik perubahannya disengaja atau tidak. Jadi katanya baik berubahnya dengan diri kita atau misalnya berubah dengan sendirinya, hukumnya halal. Akan tetapi orang yang menyengajakan perubahan tersebut berdosa. Orang yang menyengajakan perubahan tersebut hukumnya berdosa. Ini ada 3 pendapat ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya, yaitu pendapat yang pertama, apabila perubahannya bukan dengan diri kita, maka halal, ya alias berubah sendiri menjadi cuka alias halal. Akan tetapi
apabila berubahnya dengan campur tangan kita, maka tetap haram hukumnya. Itu mungkin bisa dipahami nggak? Insya Allah sudah. Cuman kalau yang hukum kedua, hukum yang ketiga Ustazah, itu hukumnya halal, baik berubahnya disengajakan atau tidak. Iya. Akan tetapi orang yang menyengajakan perubahan tersebut berdosa. Jika misalnya nih, kan tadi karena hukumnya kalau berubah sedikit cuka itu halal, jadi mungkin dia menyengaja didiamkan. Nah, itu tidak boleh itu ya, yang kayak gitu. Iya. Halal hukumnya, cuman kita yang membiarkan khomer tadi berubah menjadi cuka, menjadi apa? Menjadi berdosa gitu. Tapi cukanya mah tetap halal hukumnya. Berarti boleh dimakan sebenarnya, cuman orangnya jadi berdosa karena dia sengaja kayak menimbun barang, istilahnya seperti itu ya, Ustaz? Iya. Ya. Baik, kemudian hadis yang kedua, boleh dilihatkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua sama ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan orang yang menemani Nabi ya selama Nabi di Madinah, jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Beliau pembantu Nabi selama 10 tahun dan Masya Allah mendapatkan keberkahan doa dari Nabi. Nabi berdoa untuk Anas ini, Allahumma Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah harta dia, wa waladahu, perbanyaklah anak dia, wa atil hayatahu fi ta'atika, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah barokahnya doa Nabi, diijabah doa Nabi. Jadi tidak ada di Madinah itu hartanya Anas ini sangat banyak ya. Kemudian anak cucunya juga mencapai 100 orang lebih, dan umurnya juga sampai mencapai 100 tahun lebih umurnya. Jadi ini enggak apa-apa ya dipakai oleh kita. Jadi kalau dipakai doa kita, Allahumma aktsir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Jangan perbanyaklah hartaku saja, kalau anak enggak ada gitu. Jadi harus dibarengi dengan aktsir mali, perbanyaklah hartaku, wa waladi, perbanyaklah anakku, wa atil hayati, dan panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu fi ta'atika. Ini seperti doa Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar." Ketika pada perang Khaybar ya. Khaybar ini nama tempat yang berada di sebelah utara kota Madinah, 160 km ya, di sebelah utara kota Madinah. Ketika hari Khaybar ini, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalhah, Rasul memerintahkan kepada Abu Thalhah, lantas berseru fanada, innallaha wa rasulahu, kata Rasul ya kepada Abu Thalhah, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai. Daging keledai tapi ini al-ahliyah yang jinak. Daging keledai al-ahliyah yang jinak. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya dagingnya adalah najis. Jadi dalam hadis ini ya, Rasul menjelaskan bahwa keledai yang jinak adalah najis. Najis dagingnya, najis juga darahnya, najis kencingnya, warausuha, najis juga kotorannya. Keledai yang jinak. Bagaimana kalau keledai yang liar? Nah, karena di dalam hadis tadi ditakyid ya, muqayyad dengan kata humur ahliyah, keledai yang jinak, berarti kalau keledai yang liar mah ini hukumnya toharoh, dalilun ala toharoh wa ibahah humur al-wasyiyah. Jadi kalau keledai yang liar ini hukumnya suci dan dagingnya bisa dimakan. Tapi benar nggak kalau keledai liar itu namanya zebra ya? Benar nggak ini Umhat? Saya baru dengar tadi.
Zebra, semacam kuda zebra itu, Ustazah. Iya. Saya baru dengar gitu tadi dari suami, katanya ya yang dimaksud keledai jinak ya keledai itu gitu. Kalau keledai liar ya zebra katanya gitu. Tapi Allahu a'lam. Kata suami katanya seperti itu. Nah, kalau keledai liar ya. Kalau keledai liar ya, ini hukumnya berarti suci, kebalikan dari keledai yang jinak. Kalau tadi keledai jinak hukumnya apa? Hukumnya najis. Jadi dagingnya semuanya ini tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Kemudian terus gimana kalau misalnya dagingnya najis ya? Bagaimana dengan cairan yang keluar dari badannya? Atau bagaimana dengan badannya sendiri? Kan keledai suka ditunggangi ya. Bagaimana sekarang hukumnya menunggangi keledai, atau apakah badan keledai sendiri merupakan najis gitu? Badannya atau keringatnya, atau misalnya kan suka keluar air liurnya. Apakah apa-apa yang keluar dari keringatnya atau keluar dari mulutnya seperti air liurnya dan badannya merupakan najis juga? Di sini ikhtilaf ulama. Ya, pertama, kalau Imam Ahmad ya menjelaskan bahwa najis juga. Jadi apa-apa yang seperti keringatnya atau air liurnya dan badannya juga adalah najis. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad. Cuman pendapat jumhur ya, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama ya, seperti ulama Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, ini pendapat ini mengatakan bahwa ila annahuma tahirani. Jadi badannya, keringatnya, kemudian air liurnya, ini mah apa suci hukumnya. Karena kan apa, banyak ditunggangi juga gitu oleh kita. Malah mereka berpendapat, kenapa mereka mengatakan bahwa badannya suci, kemudian air liurnya juga suci, keringatnya juga suci, rambutnya juga suci. Nah, ini mengatakan karena Nabi sendiri dan sahabat-sahabat kanu yarkabunahuma, mereka menungganginya. Mereka menungganginya. Jadi nggak mungkin kan Nabi menunggangi keledai kalau misalnya memang keledai itu najis badannya. Ya, kalau misalnya emang keledai dagingnya haram, tapi bukan berarti najis. Mas ya, bukan berarti sesuatu yang haram itu semuanya najis. Tidak berarti yang haram itu najis. Karena seperti sutra atau emas dan perak bagi sutra dan emas kan bagi laki-laki kan najis, haram ya, nggak boleh dipakai. Tapi kan bukan berarti sutra dan emas itu najis. Jadi bukan berarti sesuatu yang haram itu najis. Tidak semuanya sesuatu yang haram adalah najis. Makanya seperti keledai ini, walaupun keledai jinak ini hukumnya haram atau haram dagingnya, haram dikonsumsi dan merupakan najis ya dagingnya, maka ini Nabi ya tidak Nabi menungganginya karena badannya dan cairan-cairan yang keluar dari keledai ini ya, seperti keringatnya atau seperti air liurnya, ini mah merupakan suci karena Nabi sendiri menungganginya. Jadi ada dua pendapat ya. Kalau tadi dagingnya suci, kalau tadi dagingnya haram ya, tidak boleh dikonsumsi dan juga najis ya. Bagaimana dengan air liurnya? Bagaimana dengan badannya, dengan air liurnya? Kalau ini ada dua pendapat. Kalau Imam Ahmad berpendapat tetap najis, tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak najis karena Nabi sendiri menungganginya. Jadi tidak semuanya yang haram itu hukumnya najis. Seperti sutra dan seperti keledai ini ya, buktinya Nabi sendiri dan para sahabat biasa menunggangi keledai. Fikih hadisnya, memakan daging keledai ya, keledai jinak hukumnya haram berdasarkan hadis di atas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in kecuali Ibnu Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak apa-apa memakan daging keledai berarti ya. Tapi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan daging keledai yang jinak hukumnya haram.
kedua, hadis di atas juga menunjukkan kenajisan daging keledai. Jadi selain najis ya keledai dagingnya, begitupun haram untuk dikonsumsi oleh kita. Akan tetapi badannya dan cairan-cairan seperti keringatnya atau air liurnya ini mah tidak najis menurut jumhur ulama. Bisa dipahami sampai hadis ini, Ummahat fillah? Bagaimana Ummahat? Insyaallah. Insyaallah, Ma. Tanya Ya, apa baik. gitu? Kita ini ke hadis selanjutnya dulu ya. Silahkan dibuka hadis 24. Hadis ke-24 an Amr. Jadi kalau di sini ada wawu ya, tulisan ain, mim, ro, kemudian wawu, maka bacanya bukan Umar tapi Amr. Nah, makanya kan Amr bin As tulisannya kan Amru gitu kan. Maka dibacanya bukan Umar tapi Amr. An Amri bin Kharijah. Bukan an Umar ya. An Amri bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminan. Rasul berkhutbah, memberikan khutbah kepada kami pada saat di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, beliau berada di atas untanya. Wa lu'abuhu yasilu ala katifi, dan air liur onta tersebut mengalir mengenai pundak saya. Ini kata siapa? Kata Amr bin Kharijah. Hadis ini merupakan hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Ketika Nabi berada di Mina ya, ini ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi berada di Mina, Mina ini merupakan salah satu tempat yang disucikan, ahadul masyair al-muqaddasah ya. Di dalamnya terdapat jamarot, ada jamarot tempat untuk melempar jumroh. Kemudian di Mina tersebut kita disyariatkan untuk mabit ya, mabit di Mina selama 2 malam atau 3 malam. Nah, ketika Nabi berada di Mina sedang melaksanakan haji ya, Nabi berkhutbah di atas unta, di atas untanya. Rahilah di sini merupakan unta ya, di atas untanya. Ketika Nabi berkhutbah, walu'abuha, lu'ab itu air liur onta tersebut, yasilu ala katifi, mengalir di pundaknya siapa? Di pundaknya Amr bin Kharijah. Jadi kan Amr itu kan memegang kendali unta ya, jadi menuntun untanya Kangjeng Nabi. Nabi di atas unta, ketika Nabi berkhutbah di atas unta, itu air liurnya unta tadi mengalir di pundaknya siapa? Amr bin Kharijah. Nah, kenapa apa fikih hadis dari hadis ini? Hadis di atas menunjukkan bahwa air liur binatang yang halal dimakan dagingnya, ulangi, air liur binatang yang halal dimakan dagingnya hukumnya adalah suci. Pendapat ini merupakan ijma ulama yang disepakati oleh seluruh ulama. Jadi buktinya kan Nabi tidak menyuruh Amr bin Kharijah tadi untuk mencuci pundaknya atau untuk mencuci bajunya. Walaupun air liur tadi kena pundaknya, Nabi tidak menyuruh untuk apa? Untuk mencucinya. Oh, berarti diamnya Nabi ya. Nabi kan tahu kalau misalnya air liurnya berada di pundak Amr, tapi diamnya Nabi dan Nabi tidak menyuruh untuk mencucinya, berarti ini menunjukkan akan sunnahnya. Ini namanya sunnah takririyah. Jadi sunnah takririyah itu bukan diucapkan, bukan juga dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat, akan tetapi Nabi tahu dan Nabi tidak mengingkarinya. Seperti yang terjadi pada Amr bin Kharijah ini. Ketika air liurnya unta mengalir di pundaknya, Nabi tidak menyuruh Amr untuk mencuci bajunya atau untuk mencuci pundaknya. Gitu. Berarti ini menunjukkan bahwa air liur unta tersebut atau air liur seluruh binatang yang halal dimakan dagingnya adalah adalah suci. Seperti air liurnya adalah baulnya. Jadi bahkan katanya air kencing unta mah ya, nanti ada hadis urnayain, kencing unta, kemudian bahkan rausnya adalah
tohir, suci juga katanya kalau dalam hadis urnayain yang akan kita pelajari. Juga seperti unta tersebut adalah seluruh binatang atau seluruh binatang ya yang bisa dimakan dagingnya, maka sama hukumnya seperti unta. Seperti unta yaitu suci alias tidak najis. Kemudian hadis tersebut menyatakan bahwa kita boleh berkhutbah di atas kendaraan. Kalau dulu kendaraannya unta ya, kalau sekarang mungkin kendaraannya mobil ya. Jadi boleh kalau misalnya ada ini berkhutbah di atas mobil boleh. Seperti Nabi dulu berkhutbah di atas unta. Kemudian kalau dalam hadis tadi bisa juga diambil kesimpulan istihbab al-khutab, bolehnya atau dianjurkan berkhutbah atau memberi mau'izah di tempat-tempat yang tinggi. Jadi kalau misalnya mau ngasih khutbah itu sebaiknya tempatnya lebih tinggi. Biar apa? Li'annahu ablag fil i'lam. Biar lebih jelas kalau untuk menyampaikan dan memberi pemahaman kepada para pendengarnya. Itu mungkin ya hadis tadi. Jadi menunjukkan bahwa air liur unta atau binatang-binatang yang halal untuk dimakan dagingnya, maka air liurnya adalah suci. Itu hadis ke-24. Hadis ke-25, silahkan dibuka dulu hadis ke-25. An Aisyata, Masya Allah ini Bunda Aisyah ini wanita yang sangat cerdas ya, yang sangat cerdas sampai beliau meriwayatkan hadis 2210 hadis beliau riwayatkan. Ya. Jadi ini hikmahnya kenapa Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun ya waktu itu. Jadi makanya ketika Nabi setelah wafat, maka banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sampai mencapai 2210 hadis. Bunda Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya. Beliau mencuci pakaian yang terkena mani, summa yakhruj ila sholati fi dzalika tsawb. Kemudian beliau keluar untuk salat dengan memakai pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, dan saya masih melihat bekas airnya yang dipakai beliau itu. Kalau dalam redaksi riwayat Muslim ya, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Kata Sayyidah Aisyah, aku telah mengerik mani dari pakaian Rasulullah. Lalu beliau sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Nah, fikih hadis di sini ya mengatakan menjelaskan bahwa pertama kalau redaksi yang pertama kan Nabi mencuci mani ya. Nabi mencuci pakaian yang terkena mani. Kan ada mani, ada madhi, ada wadi ya. Cairan yang keluar dari kita itu kalau madhi dan wadi ini hukumnya najis. Mani dan wadi ini hukumnya apa? Najis. Jadi mewajibkan apa? Mewajibkan wudu. Kalau keluar madhi itu yang keluar sebelum biasanya ketika ada syahwat tapi belum terlalu bergejolak gitu ya. Atau ketika muqaddimat jima itu biasanya madhi yang keluar cairannya bening. Maka kalau yang keluarnya madhi maka cukup wudu saja, mewajibkan wudu, tapi itu najis. Kemudian wadi juga sama. Kalau wadi mah biasanya keluar kalau kita sudah kelelahan atau mengangkat yang berat-berat itu wadi. Atau mungkin bisa ini keputihan juga. Itu sama hukumnya najis. Tapi hanya mewajibkan wudu saja. Tidak mewajibkan adus. Jadi kalau yang keluar wadi atau madhi cukup wudu saja. Cukup dibasuh dan cukup wudu saja. Akan tetapi kalau mani yang keluar ya. Kalau mani itu kan sifatnya ada 3 ya cirinya. 1 apabila dia keluarnya dengan syahwat syahwat yang sangat. Yang kedua baunya kalau basah seperti adonan roti, kalau kering seperti putih telur baunya. Kalau kering seperti
kalau kering seperti putih telur baunya. Kemudian ciri yang ketiga, mani itu keluarnya dengan mancer gitu. Jadi seperti dalam surah At-Tariq, mimma indafiq. Jadi kami menciptakan manusia itu dari air yang mancer ya. Mancer itu apa? Yang keluarnya mancer gitu. Mancar. Ya, yang memancar ya. Itu ciri mani. Jadi kalau mani bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya mani? Kalau mani di sini berbeda pendapat ya. Kalau dari redaksi hadis yang pertama menunjukkan bahwa mani hukumnya najis, maka harus dicuci. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Makanya di hadis yang pertama Nabi mencuci mani pakaian yang terkena mani tersebut. Cuma dicuci aja yang terkena maninya. Baru kemudian Nabi sholat dengan baju yang terkena mani tersebut setelah dicucinya. Dan saya, kata Siti Aisyah, masih melihat bekas-bekas cuciannya tadi. Masya Allah ya, ini merupakan bentuk qanaah Nabi. Jadi baju yang dipakai untuk sholat ya baju yang dipakai untuk tidur juga gitu. Kalau kita, Masya Allah, kita terlalu banyak baju ya. baju tidurnya ada berapa, baju keluarnya ada berapa. Kalau Nabi mah baju sholat ya baju yang dipakai untuk tidur juga. Jadi ketika bajunya terkena mani, maka dicuci sedikit, yang dicuci. Kemudian apa? Kemudian bahkan Siti Aisyah pun ketika Nabi keluar untuk sholat masih melihat bekas cuciannya. Ini menunjukkan bahwa mani hukumnya najis. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau redaksi hadis yang kedua, Nabi hanya mengerik ketika mani tersebut sudah kering. Nabi hanya mengeriknya. Nah, berarti menunjukkan bahwa mani hukumnya suci, maka ketika kering cukup dikerik tanpa harus dicuci. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau pendapat mazhab Syafi'i, mani hukumnya suci ya. Mani hukumnya suci, tapi apa? Tetap mewajibkan apa? Mewajibkan adus atau mewajibkan mandi besar. Kalau tadi madhi sama wadhi najis ya, kalau mendapat mazhab Syafi'i akan tetapi hanya mewajibkan wudhu. Kalau mani pendapat Syafi'i mah apa? Suci, akan tetapi apa? Wajib mewajibkan apa? Mewajibkan mandi besar. Ya. Jadi yang keluar dari kata Imam Zarkashi ya, beliau mengatakan yang keluar dari manusia itu ada 3 bagian. 1 tohirun bila niza. 1 suci tanpa ada perselisihan di dalamnya. Seperti apa? Seperti air mata, seperti air liur, seperti ingus, seperti ludah, kemudian keringat. Ini suci tanpa ada perselisihan di dalamnya. Yang kedua najis bila niza. Kalau najis bila niza itu najis tanpa perselisihan. Jadi najis, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Yaitu apa? Ghaid, pup ya, baul, air kencing, wadi, terus madhi dan darah. Kemudian yang ketiga yang ada perbedaan pendapat di dalamnya yaitu mani. Ya, perbedaan tadi menurut mazhab Syafi'i, Maliki sama Hanafi mah hukumnya najis, akan tetapi menurut pendapat mazhab Syafi'i hukumnya suci tapi tetap mewajibkan mandi besar. Itu mungkin ya dari hadis ke-25. Hadis ke-26. Berapa menit lagi Ustazah Ulfah, Maria Ulfah? Insyaallah 3 menit lagi pemaparannya ya Ustazah. Untuk sisanya biar ada tanya jawab dari Pak Rumah. Siap. Hadis selanjutnya. Hadis ke-26. Wa an Abis Samah. Masya Allah, ini Abis Samah ini kata Imam Ar-Razi, Ustazah Maria Ulfa, ini namanya ismuhu Iyad. Namanya adalah Iyad. Jadi nama kunyahnya Abis Samah, akan tetapi namanya, isemnya, nama aslinya adalah Iyad. Ini merupakan khadimun Nabi, yang membantu Nabi SAW, pembantunya Nabi SAW, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Ananda Iyad juga. Iyad ya namanya ya, yang kembar? Iya. Iyad. Ya.
Mudah-mudahan anak-anak yang juga ya tumbuh menjadi generasi yang solih. Amin ya rabbal. Kata Abi Samah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Air kencing anak perempuan disucikan dengan cara dicuci. Dan air kencing anak laki-laki disucikan dengan cara dipercikan air ke dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim. Menurut Al-Hakim hukumnya sahih. Ummahat rahimakumullah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, najis itu kan dibagi 3. Satu, ada yang disebut dengan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Najis yang ringan ini apa? Yaitu hanya satu, yaitu najis kencing anak laki-laki, bayi laki-laki. Syaratnya ya, 1 bayi laki-laki. 2, belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. 3, belum berumur 2 tahun. Jadi syaratnya ada 3 ya. 1, bayi itu merupakan bayi laki-laki, anak laki-laki. 2, bayi itu merupakan belum memakan apa-apa kecuali minum air susu ibu. Yang ketiga, belum berusia 2 tahun. Nah, kalau syarat 3 ini sudah terpenuhi, maka air kencingnya merupakan najis mukhaffafah alias najis yang ringan. Maka cara membersihkannya hanya dengan memercikan, ya. Cukup dengan dipercikan ke baju yang terkena air kencing tersebut. Jadi nggak usah diguyuri air. Jadi cukup hanya dipercikan. Tapi kalau misalnya kita biar lebih afdal mau diguyur saja seperti kita mencuci biasa, ya mangga gitu. Tapi dengan cara dipercikan juga sudah cukup, karena najis karena air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu juga merupakan bayi laki-laki ya, karena ini merupakan najis mukhaffafah. Bagaimana kalau dengan anak perempuan, bayi perempuan? Walaupun ini bayi perempuan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, kemudian belum berusia 2 tahun juga, ini termasuknya najis mutawassithah. Termasuk najis mutawassithah. Maka cara mensucikannya harus dengan diguyuri ya, harus dengan diguyur. Yugsal, harus dengan dicuci. Ini seperti najis-najis biasa, najis air kencing orang biasa, air kencing orang dewasa, seperti kotoran-kotoran hewan, atau seperti najis-najis lainnya, mencuci darah. Kalau najis yang ketiga, najis mughalladhah. Kalau mughalladhah mah najis yang berat. Yaitu apa? Najis berat mah ada 2 ya. 1 najis anjing dan najis babi. Najis anjing dan keturunannya, najis babi dan keturunannya. Cara mensucikannya gimana? Najis mughalladhah mah sudah kita bahas dulu. Cara mensucikannya dengan cara dibasuh 7 kali dengan air. Tapi salah satunya air tersebut memakai apa? Dicampur dengan tanah. Ya. Jadi kalau najis mughalladhah cara mensucikannya dicuci 7 kali ya. Salah satunya lebih utama bayuran yang pertama, air tersebut dicampuri dengan tanah. Jadi bukan tanah dikosok-kosok dulu baru dicampur air, enggak gitu. Jadi tanahnya harus dimasukkan ke air atau air dicampur dengan tanah gitu ya, baru diguyurkan yang pertama, dicuci yang pertama itu pertama, baru yang kedua sampai ke-7 itu dengan air saja. Jadi walaupun kita mencuci diguyur dengan air 1000 kali, dengan sabun 1000 kali, tapi tidak memakai tanah, tidak membuat najis mughalladhah tersebut menjadi suci. Jadi kalau najis mughalladhah mah cara mensucikannya salah satunya harus memakai dengan apa? Harus dengan tanah. Nah itu ya, jadi najis ada 3, 1 najis mukhaffafah, yaitu najis anak kencing laki-laki yang belum berusia 2 tahun, dan belum makan apa-apa kecuali susu ibu. Nah cara mensucikannya cukup dengan dipercikan. Kemudian yang kedua najis mutawassithah, najis yang pertengahan, seperti najis anak kencing perempuan. Kemudian yang ketiga najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Nah, yaitu cara mensucikannya dengan dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya memakai tanah. Fikih hadisnya, hadis di atas menunjukkan bahwa cara menyucikan benda yang terkena air kencing perempuan yang belum makan selain ASI
adalah dengan cuci. Dan yang terkena air kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI adalah dengan dipercikan air. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Seperti yang sudah diinikan kemarin ya, kalau misalnya anak kita pipis ya di lantai, maka harus dihilangkan dulu zatnya. Kita lap dulu pakai lap kering ya, baru setelah kering, setelah hilang airnya, setelah hilang baunya, baru kita guyurkan air setengah gelas aja, itu sudah cukup, itu sudah membuatnya suci. Jadi nggak usah jangan langsung dipel ya, jangan langsung dipel, tapi dihilangkan dulu zatnya, baru setelah kering baru kita guyurkan air, cukup dengan setengah gelas air saja itu sudah menjadi suci. Mungkin itu ya, sampai hadis ke-26. Mangga kalau ada yang mau bertanya. Sampai hadis 26, Ustazah. Ya, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran atas pemaparannya. Sepertinya sih ini hal-hal yang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari ya, Umahat. Nah, ini sayang kalau tidak ada yang mau bertanya. Silakan ditanyakan yang sering ditemuin dalam kegiatan kita sehari-hari agar kita bisa tidak ada keraguan lagi untuk membersihkan najis yang ada ya. Baik, silakan siapa yang mau duluan bertanya, Umahat? Iya ya, kalau dikasih makan sama orang tetangga. Ya, Bunda Aca, silakan Bunda Aca. Ya, Saya kan punya anak laki-laki 1 tahun 3 bulan. Tapi dia udah makan segala macam, Ustazah. Itu najisnya air kencingnya masih muhafafah apa gimana? Itu ya. Terima kasih. Tadi syaratnya ada 3 ya. Belum memakan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi kalau misalnya anak kita baru 6 bulan tapi udah dikasih MPASI, ya najisnya sudah tidak menjadi muhafafah lagi, tapi menjadi mutawasitoh. Menjadi mutawasitoh yang harus diguyur ya dengan air dicuci. Ya, makasih Ustazah. Mungkin Ya. itu. Ya, sami-sami. Baik, selanjutnya siapa lagi, Umahat? Bunda Rafani, silakan. Mabit. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustazah, nggak tahu ya ini nyambung atau enggak ya. Masalah yang tadi itu kan najis yang dari najis mughaladah ya, dari anjing atau babi. Nah kalau misalnya ada tetangga yang kasih kita makanan, nah itu Nasrani, itu gimana baiknya? Kadang bingung dimakan atau enggak, itu kan kita nggak tahu kan dia di rumahnya itu masak apa gitu kan, nggak tahu, itu gimana Ustazah? Sebaiknya dimakan atau tidak? Iya, terima kasih. Nabi ya pernah menerima hadiah juga dari Yahudi ya, dari orang Yahudi. Dan beliau memakannya. Jadi tidak apa-apa kita menerima hadiah, menerima sesuatu dari orang yang bukan seagama dengan kita ya. Bagaimana kalau misalnya dia memelihara anjing ya, kita kan nggak tahu ya apakah terkena anjing atau tidak. Yang penting kan kita tidak tahu ya, tidak apa-apa kita untuk menerimanya. Tidak apa-apa, insyaallah. Kalau misalnya kita sudah tahu kalau tetangga itu suka makan daging anjing atau babi, berarti baiknya tidak makan. Kan Suaranya kurang jelas ya, Ma? Coba ditekan lagi volumenya. dia lagi hujan, bentar, gitu ya. Iya, sedang hujan deras sih memang. Alhamdulillah di sini cerah, makanya saya di luar. Ya, Masya Allah. Iya, ini cerah banget. Kalau misalnya kita sudah tahu tetangga itu suka masak daging anjing atau babi, kan maksudnya wajannya itu kan dipakai kan. Terus kalau nanti kasih kita makanan yang lain gitu, itu gimana? Baik. Ya,
kalau kita tahu ya kalau dia suka mengkonsumsi daging yang haram untuk kita makan, ya sebaiknya kita terima aja mungkin ya, tapi tidak dimakan oleh kita mungkin ya. Dan tidak diberikan ke orang lain juga ya. Karena sama aja kita ngasih ke orang. Iya. Berarti tidak dimakan ya Ustazah ya. Iya. Baik Ustazah, terima kasih. Lebih kehati-hatiannya seperti itu. Sami-sami. Iya Ustazah. Tadi ada pertanyaan dari Umi Mirza, itu apa tadi? Iya, ini Mama Mirza mau bertanya, cuman belum ditulis. Silakan Mama Mirza. Cek Mama Mirza. Belum ada, berarti selanjutnya aja mungkin ya, bawahnya Ummu Amar. Untuk bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif, namun misalnya sudah makan sesuatu nih, misalnya obat, imunisasi, apakah air seninya masih tergolong najis mukhaffafah? Oh iya. Yang saya pernah baca ya dari keterangan, kalau itu bukan merupakan makanan yang banyak dia makan, maksudnya bukan ghida apa ya, bukan makanan pokoknya, sehari-hari, maka itu tetap menjadi mukhaffafah. Ya kalau seperti imunisasi atau apa tadi? Obat ya itu insya Allah itu masih mukhaffafah. Jadi karena itu bukan makanan dia gitu. Bukan makanan dia, itu yang saya sempat baca ya, yang menjadikan dia menjadi mutawassithah itu kalau memang dia sudah makan dan menjadi makanan pokoknya. Empasi mungkin seperti itu ya, Saudara? Ya, empasi ya. Itu mungkin Allah alam. Karena kita biasanya kalau udah di atas 6 bulan sudah dikasih empasi. Nah, jadi berarti mungkin ya sampai 6 bulan ya yang masih ASI eksklusif. Kalau di kita yang mayoritas di Indonesia ya, Saudara. Iya. Iya, ini selanjutnya Mama Mirza. Mama Mirza suaranya belum terdengar, Ma. Boleh ditulis aja Mama Mirza. Kalau air yang berasal dari pembuatan tape, apakah bisa diminum? Karena itu kan melalui proses fermentasi. Bismillah ya. Katanya saya juga pernah membaca ya kalau kalau tape itu ada mengandung alkoholnya ya. Benar nggak itu? Jadi bagaimana kalau misalnya kita mengkonsumsi tape itu sendiri? Karena katanya di tape itu sendiri ada mengandung alkoholnya gitu. Maka tidak apa-apa ya kita mengkonsumsi tape asalkan kita tidak sengaja memisahkan air tape itu ya yang mengandung alkoholnya untuk kita konsumsi khusus. Ulangi ya. Kalau misalnya kita sengaja memisahkan air dari tape ya, kemudian untuk dijadikan yang menjadi alkohol tadi ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya masih di dalam tapenya ya tidak apa-apa. Seperti misalnya minum makan di beras ya. Beras tadi ada ulatnya. Maka nggak apa-apa kalau kita misalnya kemakan dengan berasnya. Tapi kalau sengaja misalnya kita memisahkan ulat-ulatnya dari beras, kemudian sengaja kita bikin apa itu rempeyek ulat, maka itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau sengaja dipisahkan, seperti memisahkan ulat dari beras, kemudian kita makan, itu tidak boleh. Maka memisahkan air tape yang mengandung alkohol itu dari tapenya, maka itu juga tidak boleh karena apa mengandung alkohol. Cuma kalau memakan dengan tapenya ya tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Silakan ada jawaban lain mungkin Umma Fiza. Kalau kadang saya ini malahan kadang kan orang sengaja mendiamkan gitu loh, Saudara. Mendiamkan tapenya beberapa hari gitu. Biasanya untuk apa itu didiamkan? Ya itu tadi untuk mungkin biar ada mengandung alkoholnya, katanya itu juga rasanya lebih enak gitu tapenya itu menurut orang-orang yang ahli pertapean. Nggak tahu ya saya kalau itu. Cuman
saya pernah mendengar ya dari guru saya itu kalau misalnya kita memisahkan sendiri gitu dengan sengaja memisahkan air yang karena kan di tape tersebut ada alkoholnya yang dari kalau misalnya kita sengaja diperas tapenya itu ya tidak boleh gitu. Kemudian sengaja khusus diminum airnya itu tidak boleh. Seperti sengaja memisahkan ulat kemudian kita konsumsi ulatnya dipisahkan dari apa? Dari beras. Kemudian kita konsumsi ulatnya itu tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja ulatnya termakan dengan berasnya ya tidak apa-apa. Biasanya banyak ulat itu di brokoli tuh, Sada. Brokoli ya. Yang warna hijau. Di pete ya. Ya. Ya, kalau misalnya kemakan dengan petenya ya nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau kita sudah pisahkan, kemudian sengaja ulatnya kita konsumsi ya itu tidak boleh. Itu mungkin Allahu a'lam. Saya belum pernah sih baru tahu juga gitu kalau di tape itu ada unsur alkoholnya. Biasanya kalau orang yang sudah paham memang yang mereka biasa minum alkohol, mereka sengaja membuat dari tape itu tadi. Gitu. Ya. Sengaja didiamkan. Mungkin kayak tadi itu loh, Sada Khomer diamkan jadi cuka. Nah, kalau ini tape didiamkan lama-lama jadi alkohol airnya itu. Iya, iya. Itu tidak boleh. Baik, Mahat, ada lagi yang mau ditanyakan, Mahat? Kalau tentang keledai, mungkin di Indonesia jarang kita temui keledai ya. Adanya mungkin di negara Arab. Apa itu? Apa? Keledai. Tapi kita mungkin kalau tadi kata Ustaz ada zebra, itu termasuk jenis dari keledai yang ya seperti itulah. Tidak jauh bedanya, cuma tidak ada garis-garisnya. Makanya saya juga baru tahu itu kalau tadi dari suami. Kalau keledai jinak ya keledai itu, cuman kalau keledai liar katanya ya zebra. Cuman kalau zebra kan kalau misalnya dia dari kuda ya, peranakan kuda kan halal ya, kuda halal untuk dimakan. Karena ketika Nabi berada di Madinah, Sayyidah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Asma binti Abu Bakar, itu kami menyembelih kuda katanya dan memakan dagingnya. Dan Nabi waktu itu tidak melarangnya. Jadi kalau kuda itu halal untuk dimakan. Gimana ummahat semuanya? Ya kurang jelas ini. Ustazah, ini mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Mohon dibantu doa bersama sebelum ditutup ya, Ustazah. Sinyal di sini. Kalau hujan deras, Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka as-salamah was sa'adah wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma astur 'auratina wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa inna na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya ummahat, saya tutup ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Salahnya dari saya pribadi, benarnya dari Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah Wiwi, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang sudah dibagi untuk kami. Semoga ilmu yang sudah dijelaskan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, karena itu menyangkut hukum yang ada dalam Islam. Jadi kita semoga bisa lebih hati-hati lagi dan bisa menjalankan hukum dengan baik. Baik, kita tutup dengan istighfar 3 kali.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.